Pada tahun 2018 lalu, terjadi letusan bawah laut aktif paling dahsyat di dunia. Itu menurut catatan resminya ya. Nah, saat itu para ilmuwan mengamati gempa bumi yang melanda bagian barat Samudra Hindia di lepas pantai Madagaskar. Dari tahun 2018 sampai 2021, lebih dari 11.000 gempa bumi telah menerjang pulau kecil Mayat yang terletak di antara Madagaskar dan Mozambik. Bahkan gempa terkuatnya mencapai magnitudo 5,9. Padahal sebelumnya daerah ini cukup tenang. Dan tercatat cuma ada 2 gempa bumi selama 50 tahun terakhir. Selain gempa bumi biasa, ada juga dengungan seismik misterius, seperti gempa bumi pada frekuensi rendah yang berada jauh di bawah tanah. Masyarakat setempat gak akan ngerasain dengungan ini di permukaan bumi, tapi para peneliti di seluruh dunia bisa mendeteksinya. Dan mereka tahu kalau fenomena ini berkaitan erat dengan aktivitas gunung berapi yang kurang teramati. Jadi singkatnya, ada kejadian aneh. Letusan bawah laut telah membentuk gunung berapi raksasa setinggi gedung pencakar langit. Gunung berapi bawah laut yang baru muncul ini ternyata sekitar 1,5 kali tinggi gedung One World Trade Center di New York dan hampir 10 kali lebih tinggi dari patung Liberty. Area di sekitar gunung ini telah dieksplorasi pada tahun 2014, tapi semua medannya hampir datar, tenang, dan kosong. Dan sekarang, area tersebut telah dihiasi gunung berapi hampir 2.580 meter di bawah permukaan laut. Magmanya berasal dari reservoir paling dalam sepanjang sejarah yang terletak hampir 55 km di bawah tanah. Bumi punya beberapa lapisan dan bagian tengahnya agak tebal. Wujudnya sangat mirip dengan karamel kacang isian coklat. Menurut penelitian, di dalam cairan mantel bumi kemungkinan besar ada bongkahan kerak samudra. Bongkahan ini kemudian terjebak hingga menghasilkan gumpalan besar di lapisan halusnya. Lapisan luar planet kita bertekstur kaku. Mantel atasnya panas dan keraknya rapuh. Mantel yang panas ini terus bergejolak sehingga bikin kerak di permukaan bumi juga bergerak. Dengan begini, kerak samudra akan tenggelam lalu bikin gumpalan magma raksasa naik ke permukaan. Para ilmuwan juga telah menemukan lempeng kuno Samudra Pasifik ratusan kilometer di bawah Tiongkok. Sisa dasar Laut Pasifik dari masa lalu ini tertarik ke bawah menuju zona transisi mantel. Lempengan batu yang tadinya berada di dasar lautan ini terbuat dari kerak dan sejumlah bahan padat dari mantel atas. Sebagian aktivitas vulkanik di bumi terjadi di area yang nggak bisa kita lihat, tepatnya di bawah permukaan laut. Sekitar 70% aktivitas vulkanik terjadi di lautan dan sebagian besarnya berlokasi di Pasifik Selatan. Di wilayah ini terdapat lebih dari 1.100 gunung berapi yang saling berdesakan. Tebing pantai, rangkaian gunung, tanah, dan sedimen adalah contoh kecil dari bebatuan di planet kita. Sementara lautan menyimpan banyak sekali materi. Di antara permukaan dan inti bumi terdapat mantel. Lapisan batuan ini cukup hangat, tebal, dan terus bergerak. Ratusan kilometer di bawah sana tersembunyi berlian. Selama pembentukannya, batu mulia ini berada di bawah suhu dan tekanan tinggi, hingga akhirnya membeku. Setelah berlian ini naik ke permukaan bumi, para saintis bisa meneliti strukturnya untuk mencari tahu proses pembentukannya dan mendalami rupa planet kita. Berkat berlian, mereka tahu kalau mantel sangat basah dan mungkin juga mengandung lebih banyak air daripada semua lautan di bumi. Bumi bikin air laut makin surut. Saat lempeng tektonik saling bergerak, menukik dan menunjam, banyak air akan masuk ke perut bumi. Air di bawah permukaan bumi bisa membantu menghasilkan magma dan melumasi patahan. Dan sebenarnya, proses ini malah makin mempermudah terjadinya gempa bumi. Air juga tersimpan di dalam mineral, kemudian menyatu dengan kerak bumi saat lempeng samudra baru terbentuk. Melalui proses lipatan dan retakan, sejumlah air kemudian masuk ke dalam kerak dan mantel. Setelah meneliti area sedalam 30 km di bawah permukaan bumi, para ilmuwan tahu kalau zona ini telah menarik 3 miliar teragram atau lebih dari 900 juta kilogram materi. Tiap lautan memiliki keunikan. Ada pemandangan menawan di bawah laut, air, danau, maupun sungai. Dasar laut memiliki lapisan garam tebal. Sungai dan danau bawah laut terbentuk oleh air laut yang melewati lapisan ini. Setelah garamnya larut, terbentuklah kolam.
Garam yang larut ini juga bikin air di sekitarnya lebih padat. Airnya kemudian mengendap dan akhirnya membentuk danau atau sungai bawah laut. Ada juga deretan gunung, parit, dan ngarai. Salah satu ngarai di Laut Bering juga punya relief vertikal lebih dari 2.600 meter. Struktur ini bikin Grand Canyon kelihatan jauh lebih kecil dari aslinya, karena ngarai bawah laut ini hampir 762 meter lebih dalam. Bagian dalam lautan sangat dingin dan suhunya bisa sampai 4 derajat Celcius. Tapi di dasar laut airnya bisa bergolak karena di situ terdapat ventilasi hidrotermal. Mata air panas ini terletak di tepi lempeng tektonik. Suhu air yang keluar bisa mencapai 400 derajat Celcius. Tekanan di bawah air juga sangat kuat dan manusia nggak bisa menahan tekanan sekuat itu. Tapi tekanan ini nggak bikin airnya mendidih. Rata-rata laut kita sedalam 3,7 km. Gelombang cahaya masih bisa masuk pada kedalaman 1000 meter meskipun intensitasnya sangat kecil. Makanya semua misteri yang tersimpan di bawah sana masih berselimut kegelapan. Bagian laut yang benar-benar diterangi matahari bisa sedalam 180 meter. Dan meskipun disinari matahari, sebagian besar planet kita selalu gelap. Penyebabnya karena lautan kita menyelimuti lebih dari 70% permukaan bumi. Suara paling keras di dalam laut dan paling keras dalam catatan sejarah berasal dari gempa es. Saking kerasnya, ilmuwan sampai nggak bisa mendeteksinya dengan sensor saat jaraknya lebih jauh dari 4.800 km. Ada aktivitas seismik yang bikin tanah beku ini hancur. Lapisan es Antartika lebih luas dari daratan Amerika Serikat dan Meksiko. Satu gunung es besar di Antartika memiliki lebih dari 20 miliar galon air yang bisa menyuplai kebutuhan air untuk 1 juta orang selama 5 tahun. Manusia pada umumnya bisa minum es laut, meski kita nggak bisa minum air laut. Selama zaman es, air garam yang terperangkap di sela-sela kristal es lama-lama mengalir keluar. Dengan begini, es menjadi lebih segar untuk dikonsumsi. Kalau semua lapisan es dan gletser di bumi mencair secara bersamaan, permukaan laut akan naik setinggi 80 meter atau hampir setinggi patung Liberty. Masa hidup kerang cukup lama, sehingga kita bisa tahu lebih banyak soal lautan di masa lalu. Moluska purba bisa hidup lebih dari 500 tahun. Dan pada pohon, kita bisa mengamati cincinnya untuk nyari tahu umurnya. Nah, untuk mengetahui umur moluska, kita bisa ngecek cincinnya di dalam cangkang. Para ilmuwan juga bisa menggunakan teknik serupa untuk nyari tahu soal lautan, iklim, dan sebagainya. Karena kerang bisa membantu mereka menyingkap hal-hal yang terjadi sekitar 1000 tahun yang lalu. Saat ini bumi nggak cuma punya 4 samudra, tapi 5. Dan yang terbaru bernama Samudra Selatan atau Samudra Antartika. Perairan ini secara resmi diakui sebagai samudra beberapa bulan yang lalu. Samudra ini berbatasan dengan Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Para ilmuwan masih belum sepakat kalau ini memang samudra baru atau cuma bagian dingin dari ketiga samudra lain. Pembagian samudra nggak asal dipisah-pisahin seperti yang tertera pada peta, tapi kondisi di dalamnya mempengaruhi adanya spesies bahari yang unik. Samudra Selatan punya anjing laut tutul, orca, paus minke, penguin kaisar, serta hewan lain yang hidup di laut dingin dan beres. Di sini juga ada krill atau hewan kecil mirip udang yang jadi makanan bagi hewan besar yang hidup di sekitarnya. Kehidupan di planet kita dimulai sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Memang nggak ada yang tahu pasti proses dan waktu spesifiknya, tapi sejumlah teori menyatakan kehidupan pertama kali muncul di kedalaman laut. Beberapa tahun lalu, para ilmuwan menemukan makhluk mikroskopis berbentuk pipa dan filamen di dalam batuan yang terbentuk sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Batuan ini diketahui banyak hewan menakutkan yang hidup jauh di balik ombak, seperti cumi-cumi vampir ini, yang hidup 914 meter di bawah permukaan laut dalam kegelapan yang nyaris sempurna. Hewan ini memiliki jubah seperti jubah vampir. Itulah sebabnya disebut cumi-cumi vampir. Jauh di dasar, ia tidak dapat menggunakan tinta untuk mempertahankan diri. Jadi hewan ini telah mengembangkan taktik yang tidak biasa. Tubuhnya memancarkan cahaya untuk menakut-nakuti predator. Jika taktik ini gagal, cumi-cumi vampir dapat membalikan tubuhnya ke dalam, menampakkan duri-duri kecil.
Jika kamu menerjemahkan nama ilmiahnya, Vampirotutis invernalis, secara harfiah, itu berarti cumi-cumi vampir dari neraka. Meskipun penampilannya menakutkan, cumi-cumi ini adalah hewan laut yang tidak berbahaya. Makhluk tadi tidak berasal dari luar angkasa, tapi objek yang satu ini pasti berasal dari luar angkasa. Sebelum Elon Musk menemukan cara untuk menggunakan kembali roket, NASA hanya membuang roket-roket yang sudah tua setelah meluncurkan astronot ke luar angkasa, sebagian besar di lautan atau padang pasir. Pada tahun 2012, Jeff Bezos meluncurkan misi untuk menemukan roket Apollo 11. Mereka menemukannya dengan menggunakan sonar, tapi kondisinya sangat buruk. Roket tersebut berada di dasar lautan, tidak jauh dari lokasi yang diperkirakan. Mereka berhasil menyelamatkan mesin dan merekonstruksi 2 di antaranya. Kota hilang paling terkenal adalah Atlantis, tapi sayangnya kita masih belum menemukannya. Namun, Heraklion juga hanya sebuah mitos sampai seorang pilot Inggris melihat sesuatu yang tampak seperti kota saat terbang di atas Laut Mediterania. Dia melaporkannya, dan 60 tahun kemudian, sekelompok penyelam pergi ke sana. Mereka terkejut ketika menemukan sebuah kota di bawah air. Kota itu syarat dengan artefak yang dapat memberitahu kita banyak hal tentang sejarah tempat itu. Sekarang, tempat ini menjadi salah satu situs arkeologi bawah laut terbaik di dunia. Dipercaya bahwa naiknya air laut menyebabkan seluruh kota tenggelam. Titanic tenggelam pada tahun 1912. Bangkai kapal tersebut diklaim secara resmi ditemukan 74 tahun kemudian. Namun pada kenyataannya, seorang nelayan menemukan Titanic 8 tahun lebih awal ketika sedang memancing di Samudra Atlantik. Dia sedang menarik jalannya ketika melihat sebuah kepala tersangkut di jaringnya. Untungnya, itu hanyalah kepala boneka. Bertahun-tahun kemudian setelah sang nelayan meninggal dunia, putranya menjual boneka tersebut kepada seorang kolektor boneka. Dia melakukan banyak penggalian dan penelitian tentang setiap orang yang memiliki mainan porselen di Titanic. Dia menemukan pemilik boneka itu. Eva Hart berada di Titanic dan membawa boneka itu bersamanya. Eva selamat dari bencana itu karena keajaiban, tapi bonekanya tidak. Hart bahkan menulis tentang boneka itu dalam jurnalnya, dan setiap detailnya sangat cocok dengan mainan yang ditemukan oleh nelayan tersebut. Ikan tripod hidup jauh di dalam zona abisal, sekitar 6.096 meter di bawah permukaan. Ikan ini beradaptasi dengan kedalaman yang sangat dalam dan menggunakan sirip tripodnya untuk tetap diam di dasar laut. Makhluk ini tidak memiliki mata yang besar, tapi bahkan jika ia memiliki mata, mata ini tidak akan berguna dalam kegelapan. Sebaliknya, ikan tripod menggunakan siripnya seperti antena untuk mendeteksi gerakan apapun di dalam air. Makhluk ini tidak terlalu beruntung dalam hal kehidupan percintaannya, sehingga ia harus mengembangkan taktik unik untuk bereproduksi. Seekor ikan tripod bisa memiliki kelamin jantan dan betina. Makhluk aneh berikutnya adalah ikan kadal. Ikan ini memiliki banyak gigi setajam silet, mulut yang besar, dan mata yang sangat besar yang digunakan untuk berburu. Semua ini membuat hewan ini terlihat aneh. Ikan kadal hidup di kedalaman sekitar 3.350 meter di zona tengah malam, di mana tidak ada cahaya. Hewan aneh ini pada dasarnya memakan segala sesuatu yang bisa masuk ke dalam mulutnya, mulai dari ikan kecil hingga ikan kadal lainnya. Di sisi lain, ketika melihat ikan reptil lainnya, ikan ini mungkin akan jatuh cinta, karena menemukan pasangan di kedalaman tersebut bukanlah tugas yang mudah. Seperti ikan tripod, ikan kadal bisa menjadi jantan dan betina pada saat yang bersamaan. Saat membayangkan sebuah sungai, kita pasti membayangkannya di daratan. Namun alam tidak dapat diprediksi, dan ternyata ada sebuah sungai yang mengalir di bawah lautan di California. Sungai ini mengalir pada kedalaman sekitar 3 km. Sungai ini memiliki semua yang dimiliki oleh sungai biasa: batang kayu yang tenggelam, batang pohon, dan bebatuan. Dan terlepas dari keunikannya, sungai ini bukanlah satu-satunya sungai di dunia. Ada juga sungai bawah laut di Amazon dan Greenland. Makhluk yang menakutkan ditemukan di dekat pantai Angola oleh kendaraan yang beroperasi dari jarak jauh. Makhluk itu terlihat tidak memiliki kepala atau tubuh. Makhluk itu berada di kedalaman sekitar 1.325 meter di bawah permukaan.
Setelah melakukan penelitian, para ilmuwan menyimpulkan bahwa benda itu bukanlah sesuatu yang ada di dalam fiksi ilmiah. Itu hanyalah sekelompok Siphonophores yang saling menempel. Pada tahun 2015, seorang pria sedang menyelam di Caesarea, dan sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya. Dia mengulurkan tangan, mengambilnya dan menyadari bahwa itu adalah koin emas. Setelah itu, dia memeriksa dasar laut dan menemukan lebih banyak lagi koin emas. Dia melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang setempat, dan mereka menyimpulkan bahwa dia telah menemukan harta karun Arab. Koin-koin itu terbuat dari emas padat 24 karat dan berusia beberapa ribu tahun. Namun karena kadar garam dan suhu yang sempurna, koin-koin itu tampak masih baru. Koin-koin itu berasal dari sebuah kapal yang membawa kargo. Kapal itu terjebak dalam badai dan sayangnya tenggelam. Salah satu hal teraneh yang pernah ditemukan ada di Laut Baltik. Ini adalah sebuah anomali yang terlihat seperti diciptakan oleh peradaban yang berbeda. Ditemukan oleh para peneliti Swedia, dan pada dasarnya mereka tidak tahu apa itu. Mereka harus meminta pendapat dari banyak ilmuwan lain. Jika kamu melihat formasi ini dari atas, panjangnya 61 meter dan terlihat persis seperti pesawat luar angkasa yang jatuh. Sulit dipercaya bahwa ini adalah formasi alami, tapi jangan khawatir. Formasi ini benar-benar terbentuk secara alami karena Laut Baltik telah mengalami banyak erosi sepanjang sejarah. Kemungkinan besar, formasi aneh tersebut adalah hasil dari proses ini. Sekelompok penyelam di Madagaskar terkejut ketika mereka menemukan pisau sepanjang 2,13 meter di dasar laut. Spekulasi pun segera bermunculan dan banyak yang mengatakan bahwa pisau tersebut berasal dari raksasa yang pernah bertarung melawan Megalodon dan hidup di bumi ribuan tahun yang lalu. Itu bisa menjadi cerita yang bagus, tapi kemungkinan besar pisau itu adalah properti film yang hilang di laut. Salah satu hewan paling aneh di lautan adalah hiu berjumbai. Ikan ini diyakini sebagai alasan dari semua cerita ular laut yang ditulis oleh para penjelajah laut di masa lalu. Hewan ini hidup cukup dalam di lautan, tapi terkadang mereka dapat terlihat di perairan dangkal. Itu sangat langka, tapi mungkin saja terjadi. Hiu berjumbai memiliki mulut besar dengan sekitar 300 gigi. Hiu ini juga memiliki tubuh panjang yang terlihat seperti kadal dan merupakan spesies hiu yang benar-benar unik. Mangsanya bisa berukuran setengah dari ukuran tubuhnya karena perut hiu ini seperti perut ular dan dapat menelan ikan atau krustasea yang sangat besar. Menemukan beberapa ekor cacing di kebun bukanlah masalah besar, tapi setelah melihat cacing sepanjang 8 meter di lautan, kamu pasti akan membuat pakaian selammu makin basah. Cacing ini sangat langka dan sama sekali tidak berbahaya bagi manusia. Cacing ini sebenarnya bukan cacing raksasa. Ini adalah sekelompok zooids yang saling menempel dalam formasi berbentuk cacing. Mereka biasanya hanya memakan plankton, bakteri, dan makhluk kecil lainnya yang bisa ditemukan di lautan. Mungkin hal paling menakutkan di lautan yang 100% nyata adalah Magna Pinna. Hewan ini bisa ditemukan di kedalaman 6096 meter di bawah permukaan laut. Monster ini terlihat seperti Slenderman bawah air, tapi ia hanyalah seekor cumi-cumi dengan tentakel yang sangat panjang yang bisa mencapai ukuran 2,43 meter. Makhluk ini hanya pernah terlihat beberapa kali, dan pada dasarnya sejauh ini kita tidak tahu banyak tentang makhluk ini. Oh wow, ada lubang di dasar lautan. Sepertinya lautan itu mengalami kebocoran. Tapi ini tidak seperti kebocoran yang kamu bayangkan, di mana air mengalir keluar. Ini lebih seperti mata air karena air mengalir masuk, bukan keluar. Kebocoran unik ini adalah sesuatu yang kita kenal sebagai oasis Pythia. Seorang mahasiswa pasca sarjana adalah orang yang secara tidak sengaja menemukannya. Dia melihat gelembung-gelembung yang naik ke permukaan. Biasanya gelembung-gelembung di lautan memberitahu kita bahwa mungkin ada beberapa ventilasi hidrotermal yang merupakan titik panas untuk beberapa hal yang sangat keren. Ventilasi ini sebenarnya seperti mata air panas di dasar laut. Namun alih-alih menggelegak dengan air hangat, ventilasi ini melepaskan cairan yang telah dipanaskan secara berlebihan di kerak planet kita. Ketika air laut merembes ke dalam celah-celah ini dan bergerak jauh ke dalam kerak bumi,
Air laut bersentuhan dengan mantel yang sangat panas. Hal ini memanaskan air laut hingga mencapai suhu yang sangat tinggi. Dan saat bergerak kembali ke permukaan, air laut membawa gas dan mineral terlarut. Ketika cairan panas menyembur keluar dari ventilasi, cairan tersebut bercampur dengan air laut di sekitarnya dan dengan cepat menjadi dingin. Hanya beberapa meter dari ventilasi, suhu bisa turun hingga 20 derajat Celcius atau lebih, yang tampaknya persis seperti yang disukai oleh beberapa makhluk hidup. Dan ada beberapa makhluk aneh yang hidup di bawah sana dalam kegelapan, seperti ikan hantu, cacing tabung berujung merah raksasa, dan jenis udang unik dengan mata di punggungnya. Dan beberapa di antaranya, seperti cacing tabung dan bakteri, bergantung pada bahan kimia dan mineral yang dilepaskan oleh ventilasi untuk bertahan hidup dalam kondisi yang keras. Namun, dalam kasus ini, air yang menggelegak tidak berasal dari lubang hidrotermal. Itu ada di sana karena mata air, dan itu sedikit lebih mengkhawatirkan. Kamu tahu, air di waduk ini harus tetap berada di tempatnya. Jika terlalu banyak yang merembes keluar, mungkin ada beberapa konsekuensi serius, terutama untuk daerah sekitarnya. Kamu dapat melihat kebocoran yang tidak biasa ini di sepanjang zona subduksi Cascadia, yang merupakan garis patahan besar di lepas pantai barat Laut Pasifik. Ini adalah tempat di mana dua lempeng besar yang membentuk kerak bumi bertemu dan bergeser satu sama lain. Air dari oasis Phthia bertindak sebagai pelumas di antara lempeng-lempeng ini. Kamu dapat menganggap zona patahan sebagai meja hoki udara. Ketika tekanan fluida tinggi, kamu seperti memiliki udara yang dihidupkan. Itu berarti gesekan antara lempeng berkurang yang memungkinkan lempeng bergerak. Tetapi jika tekanan fluida lebih rendah, kedua lempeng bisa saling mengunci, yang kemudian menyebabkan penumpukan stres. Bukan berarti mereka akan merasa tidak enak. Dalam konteks lempeng tektonik, stres adalah tekanan atau gaya yang dapat menyebabkan deformasi. Dan jika stres ini mulai menumpuk, pada suatu saat tekanan itu harus pergi ke suatu tempat. Jika terjadi banyak, hal ini dapat memicu gempa bumi dan kemungkinan besar bukan gempa bumi kecil. Sebagai contoh, pelepasan tekanan di zona subduksi Cascadia dapat menyebabkan gempa bumi berkekuatan 9 skala Richter. Sebagai perbandingan, gempa bumi terbesar yang pernah dicatat terjadi di Chili pada tahun 1960 dengan kekuatan 9,5 skala Richter. Kerusakan yang ditimbulkannya sangat besar, jadi kita berharap air akan tetap berada di dalam waduknya dan tetap menjaga keseimbangan lempeng tektonik. Kita baru menjelajahi 5% dari samudra. Siapa yang tahu berapa banyak hal keren yang ada di dasar lautan menunggu untuk ditemukan? Sebagai contoh, lihatlah benda-benda misterius yang ditemukan oleh para ilmuwan di kedalaman Samudra Atlantik, dekat Azores. Lubang-lubang itu tersusun rapi dan berjarak sekitar 10 cm, atau dalam beberapa kasus, bahkan beberapa meter. Mereka menyerupai tusukan yang ditinggalkan oleh mesin jahit. Beberapa orang berpikir bahwa lubang-lubang ini bisa jadi pusat asal biologis. Misalnya, beberapa ikan mungkin membuatnya saat berjalan di dasar laut. Yang lain percaya bahwa kita mungkin sedang melihat sesuatu yang dibuat oleh manusia, mungkin ditinggalkan oleh ban berduri. Tentu saja, lubang-lubang seperti itu sangat cocok untuk mengarang cerita tentang makhluk dari planet lain yang diduga membuatnya. Atau bahkan, mungkin monster legendaris seperti monster dari Loch Ness. Memang sulit untuk menjelaskan kesimetrisan lubang-lubang tersebut, tapi seorang ahli biologi laut dalam menawarkan penjelasan yang cukup bagus. Dia mengatakan bahwa mungkin ada hewan yang menggali di bawah sedimen. Dan dari waktu ke waktu, hewan tersebut bisa membuat cerobong asap kecil hanya untuk mendapatkan akses ke sirkulasi air bersih di dalam liang kecilnya. Maksudku, ada tumpukan sedimen di sekitar bukaan setiap lubang, dan itu mendukung gagasan bahwa ada sesuatu yang mendorong tanah dari bawah. Tapi masih belum ada bukti bahwa lubang-lubang ini benar-benar terhubung di bawah permukaan. Dan ada banyak hal yang tersembunyi di dasar samudera dan lautan yang ditinggalkan oleh peradaban kuno untuk kita. Sebagai contoh, para arkeolog membuat penemuan yang sangat keren di lepas pantai selatan Kroasia. Sebuah jalan yang tersembunyi di bawah lapisan lumpur laut yang berusia 7.000 tahun.
Mereka menemukan jalan kuno itu di situs Neolitikum Solin yang tenggelam. Situs Solin adalah sebuah pulau buatan manusia pada zaman kuno dan seorang arkeolog menemukannya 2 tahun yang lalu. Dia sedang mempelajari citra satelit di daerah sekitar Korčula, salah satu pulau di Kroasia yang indah. Ketika dia menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang menarik di dasar laut, dia menyelam ke dalam air bersama rekannya. Dan di bawah permukaan Laut Adriatik yang merupakan bagian dari Laut Mediterania pada kedalaman 4-5 meter, mereka menemukan dinding batu yang kemungkinan besar merupakan bagian dari pemukiman kuno. Daratan tempat orang membangun pemukiman tersebut dipisahkan dari pulau utama oleh hamparan tanah yang sempit. Untungnya, daerah ini terlindung dari ombak besar oleh pulau-pulau di sekitarnya, sehingga situs ini tetap relatif terawat dengan baik. Jalan ini sekarang tersembunyi di bawah permukaan laut dan tertutup lumpur, tetapi sangat menarik untuk membayangkan bagaimana orang-orang berjalan di jalan tersebut hampir 7.000 tahun yang lalu, mengunjungi permukiman di dekatnya. Jika kamu ingin melihat makhluk-makhluk paling aneh, kamu bisa pergi ke dasar laut. Sebenarnya, para ilmuwan telah menentukan bahwa mungkin ada lebih dari 30 spesies baru yang berpotensi ada di dasar Samudra Pasifik. Mereka telah mengumpulkannya dengan menggunakan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh. Ini adalah langkah besar karena sampai saat ini mereka hanya bisa mempelajari makhluk-makhluk seperti itu melalui foto. Aku berbicara tentang cacing yang tersegmentasi, berbagai jenis karang, beberapa invertebrata yang mirip dengan kelabang, dan banyak lagi. Tetapi ada juga banyak makhluk aneh lama yang sudah kita ketahui yang terlihat seperti berasal dari film fiksi ilmiah. Gurita merah, blobfish. Oke, yang satu ini terlihat normal sampai kamu mengangkatnya ke permukaan. Hiu siluman, ikan berbisa sloan, cacing zombie. Ya, aku tahu, mari kita lanjutkan. Dasar laut juga menyembunyikan benda-benda dari luar angkasa. Ada jejak-jejak plutonium dan besi yang langka di dasar Samudra Pasifik. Dan yang mengagumkan adalah semua ini berasal dari luar angkasa. Bahan-bahan radioaktif ini mungkin terbentuk saat terjadi bencana alam di luar angkasa. Konsep menuang minyak di perairan ganas mungkin seperti ungkapan yang aneh. Tapi maknanya adalah menenangkan situasi tegang. Asal mula ungkapan ini memiliki penjelasan yang jauh lebih harfiah. Memang benar bahwa ombak paling ganas sekalipun bisa ditundukkan oleh minyak. Sama seperti menuang minyak pada salad untuk membuatnya lebih enak, kamu bisa meminyaki laut untuk membuatnya lebih tenang. Pada akhir abad ke-19, para kapten dari berbagai kapal berbagi pengalaman dalam menggunakan minyak untuk menjinakkan ombak yang ganas dalam surat kepada New York Times. Salah satu kapten kapal, Olsen, dari kapal Norwegia, Wilhelmine, merinci apa saja yang dia lakukan untuk menyelamatkan kru dan kapalnya selama badai hebat. Terlepas dari tantangan yang mereka hadapi, minyak terbukti mengatasi masalahnya, mengeringkan sisi geladak terbuka, dan bantu menghadapi arus yang kencang. Kata-katanya mengisyaratkan kekuatan rahasia di balik kantong sederhana yang terbuat dari kain layar yang diisi minyak hewan biasa. Dia menggunakannya beberapa kali, dan setiap kali teknik ini bekerja dengan sangat baik. Suatu kali, krunya menghadapi arus kencang dalam pelayaran ke Belfast. Situasinya cukup menegangkan, tapi mereka berhasil melaluinya dengan menurunkan kantong-kantong dari kain layar yang diisi minyak hewan. Segera setelah melepaskan kantong dari cathead, sisi geladak kapal yang terbuka mengering dalam waktu singkat, bahkan ketika laut terus mengguyurnya. Cukup keren melihatnya bekerja bahkan tanpa perlu memeriksa apakah kantong itu kosong. Itu benar-benar penyelamat. Kapal mereka masih sedikit goyah dan kemasukan air di bagian lee side. Tapi trik simpel ini benar-benar membantu mereka. Kapten Jenkins dari kapal Inggris Francisco menggunakan metode serupa untuk menenangkan lautan selama pelayaran dari Hull, Inggris ke Boston. Mereka menemui arus kencang dari arah barat yang menyebabkan ombak sangat besar. Mereka tidak ingin pergi lebih jauh ke utara, jadi mereka memutuskan untuk mematikan mesin dan bersantai sejenak. Mereka memasukkan vakum ke pipa-pipa lalu mengisinya dengan minyak. Dan itu bekerja sangat baik. Laut menjadi tenang di sepanjang sisi kapal, ombak besar menghilang dan mereka tetap kering.
Total ada 12 nahkoda yang berbagi kisah sukses mereka dalam menggunakan minyak untuk menghadapi ombak besar. Dan hanya satu yang melaporkan cara ini tidak bekerja sesuai harapan. Penggunaan minyak badai, sebagaimana para pelaut menyebutnya, merupakan metode yang telah teruji untuk melindungi awak kapal, kargo, dan ternak dari kondisi laut yang keras. Hal terberat yang dialami oleh beberapa dari mereka hanyalah sedikit cipratan. Metode mereka sedikit berbeda, tapi semuanya menggunakan minyak. Tapi apa yang membuat minyak badai ini begitu efektif? Pertama, mari kita perjelas. Minyak badai tidak seperti minyak yang biasa kamu temukan di supermarket. Agar benar-benar efektif, minyak badai harus memiliki konsistensi yang kental dan tidak larut dalam air. Secara teknis, minyak ini berfungsi seperti surfaktan. Praktik ini sudah sangat tua dan telah digunakan selama berabad-abad. Sejak zaman dulu, banyak orang menuangkan minyak untuk menenangkan gelombang laut. Minyak ini dituangkan ke permukaan laut untuk mengurangi intensitas ombak, sehingga memudahkan penyelamatan dan navigasi laut. Tumpahan minyak ini terakumulasi di permukaan dan menciptakan gradien konsentrasi yang bantu lebih mengurangi dan meredam ombak. Dulu, kapal uap dan sekoci dari berbagai negara diwajibkan untuk membawa minyak badai. Praktik ini terus berlanjut hingga akhir abad ke-20. Minyak badai ini dicantumkan dalam buku pedoman pelatihan layanan maritim Amerika Serikat sebagai peralatan penting untuk sekoci. Kapal-kapal Inggris pun diwajibkan memilikinya hingga tahun 1998. Seringkali, minyak sayur atau minyak ikan digunakan sebagai pengganti yang lebih murah. Meskipun pilihan tersebut umum digunakan sebagai pengganti minyak badai, konsistensi yang kental merupakan kunci keefektifan minyak tersebut. Minyak badai memiliki efek peredam pada air, menyerap sebagian energi dari ombak. Minyak ini dengan cepat membentuk lapisan tipis di atas permukaan air yang luas, sehingga mencegah angin menciptakan ombak dengan mudah. Penggunaan minyak untuk menenangkan ombak lautan sudah ada sejak zaman kuno, dan Aristoteles serta Plinius Tua telah mendiskusikan efeknya. Benjamin Franklin terkenal mempelajari sifat minyak yang menenangkan ombak selama perjalanannya ke Inggris pada abad ke-18. Komunikasi antara Franklin, William Brownrigg, dan Sir John Pringle mendorong eksplorasi lebih lanjut dari fenomena ini. Agnes Pockels juga memberi kontribusi signifikan terhadap studi tentang minyak badai melalui eksperimennya di Jerman. Menurutnya, efek menenangkan dari minyak pada air lebih dari sekedar mengurangi tegangan permukaannya. Minyak jelas merupakan terobosan sukses dalam hal menenangkan laut yang ganas, tapi tidak bisa menggunakan sembarang minyak. Jenis minyak dan cara mengaplikasikannya harus tepat. Lupakan oli mesin dan produk minyak bumi lainnya, itu tidak banyak membantu. Minyak ikan adalah yang terbaik, terutama yang kental. Masalahnya, kapal dan perahu modern jarang membawa minyak ikan, jadi orang-orang akhirnya menggunakan oli mesin dan oli bunker sebagai gantinya. Tidak heran kalau hasilnya tidak sesuai harapan. Dulu penjaga pantai biasa membawa tangki kecil berisi minyak untuk misi penyelamatan di perairan berombak. Tapi mereka sudah menghentikan praktek itu sejak lama. Kamu tidak bisa menuangkan minyak begitu saja ke air, tapi harus menuangnya secara bertahap, setetes demi setetes. Cara terbaik adalah menggantungkan sekantong minyak ikan kod atau semacamnya di sisi perahu. Minyak akan merembes dari kantong ke permukaan air dan menenangkan ombak. Minyak ini tidak hanya menenangkan, tapi juga mencegah angin mengacaukan permukaan air. Hanya dengan sedikit minyak yang tepat, sekitar 1 galon atau lebih, dapat menenangkan area yang luas di sekitar kapal. Percaya atau tidak, membuang minyak ke laut dulunya diperbolehkan. Kapal uap dan sekoci dulu diharuskan memiliki peralatan untuk melepaskan minyak secara perlahan selama badai. Sekoci-sekoci di kapal Titanic mengikuti hukum Inggris dari tahun 1884 yang mengatakan harus membawa minyak untuk menghadapi cuaca buruk. Nah, dari sudut pandang sains, minyak mengurangi tegangan permukaan air dan mencegah ombak yang mengganggu. Ini seperti menambahkan lapisan tak terlihat di atas air yang membuatnya sangat halus. Jadi ketika menuangkan minyak ke dalam air, molekul-molekulnya tidak menggumpal.
minyak menyebar membentuk lapisan yang sangat tipis. Molekul-molekul minyak ini seperti jungkir balik, berdiri di atas kepalanya dan menyelaraskan diri dengan molekul air seperti magnet. Hal ini menciptakan lapisan pada permukaan air yang tebalnya hanya satu molekul. Kamu bisa mengetahui ukuran satu molekul minyak dengan mencoba cara ini. Sebagai contoh, seorang penguji menggunakan sendok yang tingginya kurang dari 1 cm dan bercak minyak yang disebarkannya di atas air sangat besar. Jika menghitungnya, kamu akan melihat bahwa satu molekul sangatlah kecil. Biasanya, angin menciptakan ombak dengan menggerakkan